Bahkan ini tertulis di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila ada seorang pemimpi atau nabi palsu hadir di tengah-tengah kamu, lalu dia membuat tanda dan mengajak orang menyembah Allah yang tidak kenal, jangan kamu ikuti. Bang, itu peringatan loh Bang dalam Taurat Musa. Selama ini kamu ngambil makan, ngambil minum dari rumah mamamu, kamu mencuri dong, goblok. Ada yang mau ditanyakan Pak Safira? Iya, ini Kristen atau apa? Iya, saya Kristen Pak Safira. Oh, pantesan ya diam-diam gitu. Ada yang mau ditanyakan Pak Safira tentang iman Kristen? Iya. Kalau puasa itu berapa hari kalau Kristen itu? Menjelang Paskah 40 hari 40 malam, menjelang Natal 30 hari 30 malam. Setiap hari Minggu sebelum Ekaristi kami berpuasa. Puasa wajib harian Rabu dan Jumat. Puasa para rasul selama 2 minggu. Jadi total itu 6 bulan dalam 1 tahun puasanya orang Kristen. Berarti puasa full itu atau? Iya, puasa dari petang ke petang. Jadi dimulai dari sore sampai pagi ke sore lagi kayak gitu. 24 jam. Puasa itu seperti itu. Jadi kami tuh berpuasa bukan pindah jam makan atau skip jam makan siang. Pagi makan, sore makan, siang doang ya. Enggak, ini kayak orang lagi intermittent fasting gitu ya. Enggak seperti itu. Yang namanya puasa itu 24 jam kalau dalam iman Kristen gitu Pak. Berarti tidak boleh makan gitu ya? Iya, tidak makan. Dan puasa menjelang Natal ini kami juga puasa berpantang, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan produk-produk hewani dan turunannya. Ada puasa ketat seperti itu. Jadi kami hanya memakan yang sayuran saja atau biji-bijian saja seperti itu. Berarti cuman yang tidak boleh dimakan apa aja? Semua yang bukan itu produk hewan, Bapak tahu kan? Makanan yang bukan produk hewan tuh seperti itu. Berarti puasa, kalau ya vegetarian. Merokok juga nggak boleh ya? Merokok nggak boleh itu ya? Ini puasa dengan merokok hubungannya apa ya Pak ya? Kalau puasa itu? Puasa itu kan artinya tidak makan tidak minum, begitu kan? Oh gitu. Iya. Kalau merokok boleh ya? Orang Kristen tidak dianjurkan merokok Pak. Kan banyak teman saya Kristen semua ini merokok semua kok. Anda mendengarkan dengan baik? Halo? Iya, Anda mendengarkan kan dengan baik? Baik. Iya, baik itu tadi. Merokok itu tidak dianjurkan dalam iman Kristen. Kalau puasa tapi. Aduh, saya kira Anda mendengarkan dengan baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Cuman itu aja, Gop. Ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Itu ya. Oke. Puasa main HP boleh nggak Kak? Ya main lah. Kamu ajak jalan-jalan HP-nya. Bang Raja Debat, kok nggak live lagi Bang? Tumben kok nggak live kau? Kena tombak? Walah. Ini ada yang namanya Jokowi naikkan aku ya. Kirim permintaan aja. Halo Bastian. Ya halo. Ya silakan. Mau bertanya apa? Barokah. Ya ini kan Yohanes 17 ayat 3 ya. Hidup yang kekal adalah mengenal Engkau. Pertanyaannya apa? Ini hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus. Allah yang benar. Allah yang benar. Karena ada Allah yang salah. Iya. Jangan didiskon. Masa ayat dikurangi. Silakan. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar itu, Engkau itu merujuk kepada siapa? Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6. Berarti posisi Bapa saat itu ada di langit, di surga gitu ya? Gak ada hubungannya. Disuruh mengenal kok malah posisi. Bisa gak sih konsisten? Kalau mau bertanya langsung. Kalau memang
ngomong di luar Yohanes 17 ayat 3 kan boleh, nggak ada yang ngelarang. Jadi nggak nyambung. Silakan, yang bener lah pertanyaannya. Ya, caranya mengenal itu. Pertanyaannya apa? Cara nyambung tuh bukan seperti itu, Bang. Ini nggak pintar Caranya sekali. mengenal Allah yang benar itu seperti apa? Harus mengenal Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya, perkataannya Bapa. Ya, kalau kamu tidak mengenal perkataannya atau firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, ya kamu nggak akan mengenal Allah yang benar. Oke. Memangnya Mbak Agatha ini mengenal Yesus dari segi apa? Segalanya. Ya, segalanya dari segi apa? Dari segi wajah atau tubuh atau Dari gimana? segi keilahiannya dan dari segi kemanusiaannya. Mbak Agatha ini mengenal Yesus itu Dari segi apa? kealahannya dan dari segi kemanusiaannya, lu Kalau dari segi wajahnya kenal nggak? kenal ya. Coba tunjukkan seperti apa sih wajah Yang Yesus itu? minta ikon Tuhan Yesus yang sini yang Yang benar, ya, yang benar. bentar. Mengenal itu bukan dari wajah ya sayangnya, tetapi dari narasinya atau firman-Nya. Tunggu ya, ini saya tunjukkan dulu ikonnya Yesus ya. Sabar ya. Enggak, udah, aku ambil sendiri aja kan. Nah, ini sesuai dengan lukisannya Rasul Lukas. Itu bukan, Ikon- itu bukan Sabar. Yesus itu. Sabar dulu. Anda manusia bukan? Atau Anda suruhan Allah? Ya enggak, soalnya itu bukan Yesus. Sabar. Itu bukan. Bisa diam? Oke, saya ikutin narasimu. Oke, ya. Saya katakan saya mengenal Yesus itu dari kealahannya dan dari kemanusiaannya. Kemanusiaannya sesuai yang digambarkan Rasul Lukas, dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Yang dilihat para rasul itu, ini adalah ikon ini, ya, ini adalah ikon tertua lukisannya Rasul Lukas, karena dia yang menyaksikan sendiri Yesus itu seperti apa. Ya, ikon-ikon aja, ikon atau gambar ini adalah presentasi tentang Kristus yang adalah Allah dan manusia. Makanya Rasul Lukas menggambarkan jubahnya ini berwarna biru ini melambangkan keilahiannya, dan merah ini melambangkan kemanusiaannya. Dia adalah sang pencipta. Ini adalah kitab kehidupan. Nama orang-orang yang akan dibangkitkan ada di sini. Semua orang yang mengikutinya namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan yang akan diselamatkan secara utuh. Dan Yesus itu juga disalibkan. Dia dimuliakan melalui penyaliban. Makanya holonya itu ada salib di belakangnya. Berbeda dengan orang-orang kudus. Dia dikatakan Alfa dan Omega karena dia yang ada dan yang akan datang. Ya, lalu dia juga dikatakan adalah keturunan raja. Makanya digambarkan warna emas seperti ini di jubahnya. Begitu. Berarti itu cuma ikon ya, belum nyata. Kalau tidak ada kenyataannya, gimana digambar, goblok? Oh, Sekarang saya tanya kamu, mungkin tidak orang menggambar gunung kalau dia tidak tahu adanya gunung gitu. Sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin bisa digambarkan, Pak. Jadi tolong jangan rendahkan dirimu dengan kebodohanmu yang hakiki seperti ini. Ya, terus yang ini yang mana? seperti itu. Ya, sangat bodoh sekali gitu loh. Tapi itu belum nyata. Sesuatu yang tidak nyata itu tidak bisa digambar. Makanya ada yang tidak nyata yang tidak bisa digambar. Ya, semua dunia mengenal bahwa dia adalah Allah walaupun dia dalam rupa manusia. Tetapi lihat pekerjaannya. Pekerjaan Allah. Karena di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan dia Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, ini adalah ikon tertua. Semua gereja-gereja tua, kalian boleh ya, salah satu gereja yang paling tua itu adalah Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Itu ada di Turki. Kalian akan melihat ikon ini ada di sana. Itu langsung di tembok digambarkan. Semua gereja-gereja dari abad-abad pertama itu punya ikon. Semuanya punya ikon.
Kalian boleh datang ke gereja ortodoks dan kalian akan menemukan ikon gitu. Nah, kalau Bapak tadi berusaha menunjukkan seperti itu gambar-gambar bintang film. Itu gambar bintang film ya. Makanya saya bilang, Lukas menggambarkan seperti ini sesuai dengan apa yang mereka lihat. Makanya dikatakan dia Allah dan juga manusia, dia keturunan raja. Dia adalah sang pantokrator, pencipta. Makanya siapa saja yang mau dia bangkitkan, dia hidupkan. Karena membangkitkan atau menghidupkan yang mati itu adalah pekerjaan pencipta. Nah, adanya di sini. Dan wajahnya pun ya dilihat ini ya. Yang satu penuh dengan kasih, yang satu dengan keadilannya. Karena Allah itu adalah kasih dan Allah itu adil. Ini menggambarkan. Jadi kalian tahu menggambarkan itu mendeskripsikan sesuatu. Ini. Makanya saya katakan, kalau kalian mau lihat ikon Tuhan Yesus, kalian lihat ikonnya itu di gereja ortodoks. Yang orang lain lihat itu kan itu semuanya bintang film. Kayak Mel Gibson, entah siapapun. Tetapi itu tidak menggambarkan Kristus. Yang menggambarkan Kristus adalah ini. Nah, tetapi yang tadi saya tanyakan gitu ya. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa digambarkan? Berarti kalau ada yang tidak berwajah, artinya halu. Nah, seperti itu. Tidak mungkin bisa digambarkan gunung kalau tidak ada yang melihat gunung, kalau gunungnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu nggak bisa digambarkan. Makanya dikatakan ya, firman Allah itu adalah gambar dari wujud Allah yang tidak kelihatan. Kamu bisa baca di Ibrani 1 ayat 3. Gitu ya, kamu baca ya. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi gambaran Yesus itu menggambarkan Allah. Yohanes 17 ayat 3, kalau kamu mau mengenal Allah yang benar, kamu harus mengenalnya melalui gambarnya. Karena sang firman itu adalah gambar diri Allah yang tidak kelihatan. Ini ayatnya ya. Kolose 1 ayat 15. Jadi gambaran Yesus, Allah itu adalah gambaran Yesus, adalah sang firman ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah. Nah, kalian tuh harus mengenal Allah yang benar melalui gambarnya. Siapa gambarnya? Sang firman. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Selamat siang Kak Agatha. Selamat siang Bang Frankie. Silakan mau bertanya apa Bang Frankie? Kak Agatha, bagaimana menurut Kak Agatha orang yang membaca Alkitab menjalankan menjalankan ajaran Kristus tapi tidak meyakini Kristus sebagai Tritunggal? Mana ada orang yang bisa menjalankan ajaran Kristus kalau dia tidak meyakini Tritunggal? Itu membohongi diri sendiri tuh Bang. Maksudnya kan ajaran Kristus itu kan cinta kasih, mengasihi. Jadi dia Ajaran cuma Kristus tuh banyak. Iya kan? Kasih itu adalah sifat alami manusia Bang. Karena manusia itu diciptakan melalui gambar Yesus Kristus. Bukan itu. Nah, jadi kalau orang tidak mengenal Sang Tritunggal Maha Kudus, ya dia tidak akan bisa menjalankan apa yang diperintahkan Yesus. Gitu. Jadi kalau ada orang yang baik, orang mengasihi, itu memang kodrat manusia. Karena manusia itu diciptakan itu baik. Tidak mencuri itu kodrat dasar. Ya, tidak membenci itu kodrat dasar manusia. Kalau dia jadi benci itu jadi berdosa namanya. Jadi kita ini semuanya menggambarkan Allah. Manusia itu menggambarkan Allah. Pada dasarnya, ketika berbuat dosa, dia melenceng dari gambarannya, dari kodratnya. Jadi mustahil orang yang mengenal Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengenal ajaran Yesus Kristus. Mustahil. Iya. Oke, cuma itu Kak yang saya pengen tanyakan. Makasih banyak Kak. Ya, Tuhan memberkati. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Bang. Jadi
Iblis pun tahu bahwa manusia itu adalah gambaran dari Allah. Makanya dia berusaha merusak gambaran Allah itu. Seseorang kalau tidak mengenal Tritunggal, dia mustahil mengasihi Allah. Karena dalam ketritunggalan itu, kasih itu dinyatakan, Bapa mengasihi anak dipancarkan oleh Roh Kudus, dialiri cinta kasih oleh Roh Kudus. Jadi kalau seseorang tidak mengenal Sang Tritunggal, mereka tidak akan mungkin menerima ajaran Yesus, ya. Itu hanya apa? Hanya ikut-ikutan saja, baca-baca firman aja. Tetapi pada kenyataannya dia tidak demikian. Seperti itu. Yang bilang rumit-rumit, kalau nggak mau rumit boleh jadi babi sayang. Karena setiap orang hidup, kenapa dikasih akal? Setiap yang berakal itu pasti akan berpikir dan akan pusing. Kamu coba tanya sama babi, kamu pernah pusing nggak? Nggak pernah pusing ya? Kalau kamu nggak mau pusing, jadilah babi. Ya kan, Bang Magin, Pak Toyo, Kak Toko, iyalah. Namanya manusia itu dikasih akal, Bung. Kamu aja begitu 7 tahun disuruh sekolah, kok tiba-tiba kamu menolak ajaran Yesus. Gitu. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Jangan lupa tap-tap ya. Thank you Pak Toyo. Halo, Mas Nang. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Nang. Silakan mau bertanya apa? Iya. Mbak mau tanya nih, kalau Yesus punya Tuhan enggak ya, Mbak? Yesus itu Tuhan. Oh, soalnya saya nonton di Edis TV, katanya Yesus punya Tuhan. Saya juga nonton di Juma, katanya Muhammad Tuhan, kata Juma. Bapak pernah nonton nggak? Dia waktu live dia mengatakan ya, Allah itu adalah Muhammad. Ada ini videonya. Nah, tapi banyak orang yang menolak. Oh, itu bukan ajaran Islam itu, kata mereka begitu ya. Terserah sih. Yang bisa saya jawab adalah Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan itu pasti Tuhan. Gitu. Oh iya. Berarti kalau sebelum ada Yesus, Tuhannya siapa, Mbak ya? Tidak mungkin Yesus itu belum ada, karena dia sudah ada dalam kekekalan. Wahyu 1 ayat 8. Dia sudah bersama-sama dengan Sang Bapa. Firman Bapa itu bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan. Yesus itu kekal. Jadi nggak bisa dibilang sebelum ada, karena dia sudah ada. Yang ada dan yang akan datang. Gitu. Oh iya. Berarti Bunda Maria itu Bunda Tuhan Maria juga itu ya? hambanya Tuhan Yesus, hamba Allah. Makanya Bunda Maria mengaku di Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, jadilah pada aku sesuai dengan perkataan. Gitu. Oh iya ya, kok beda-beda ya Edis? Nggak beda, ini sesuai dalil. Berarti nggak Ada yang mau sama-sama ditanyakan, Edis ya, Bang? Mbak ya? Ada lagi yang mau ditanya? Cuma itu aja, nggak sama-sama Edis. Siap, Tuhan memberkati. Aku juga bingung itu waktu Juma. Allah yang perkasa itu bukan Yesus, tetapi ngeri memang. Aku pun nggak tahu dia disuruh syahadat berapa kali dia tuh. Kalian tahu Juma kan? Aku pernah nonton live-nya, dia bilang kayak gitu. Serius, kalian cari aja di TikTok ini, cari aja kata kunci seperti itu. Pak Toyo pernah denger kan? Tobat Mbak, udah. Puji Tuhan, saya udah tobat Mas David, saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Belasan tahun saya nyembah yang gak jelas. Sekarang saya sudah jelas, sudah terang menyembah Tuhan Yesus. Thank you Mas David atas perhatiannya, saya udah tobat. Mantap ya. Nah kalian juga boleh bertobat. Percaya Tuhan Yesus. Oke, halo Rulah. Halo Mbak, Ya, silakan Rulah. boleh bertanya Pak? Boleh. Kenapa Yesus disalib Bang? Kenapa? Kenapa Yesus disalib? Iya, dia mau menunjukkan dia bisa bangkit. Karena nggak ada satu manusia pun yang bisa bangkit sendiri seperti Yesus. Jadi kenapa dia disalib? Dia mau menunjukkan kekuatannya, bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Berarti mau unjuk Iya pamer dong, unjuk kekuatan Waduh, pamer. dong.
Tuhan itu harus menunjukkan kekuatannya. Kalau ada Tuhan tidak pernah menunjukkan kekuatannya, berarti itu bohong. Berarti pamer ya, Kak? Iya dong, Tuhan harus pamer. Oh, pamer. Iya, kalau dia tidak pamer nggak ada orang yang percaya. Iya, pamer kekuatan itu penting. Kenapa? Karena satu manusia pun nggak ada yang bisa pamer seperti dia. Apalagi Begini, Tuhan-Tuhan di dunia ini nggak ada yang bisa pamer kayak dia. Kenapa? Oke, Kak. Ya mukanya aja nggak ada, wujudnya aja nggak ada. Gimana mau pamer? Oke, Pak. Oke. Ada lagi Bukan mau ditanya Bang Rula? Kalau mau pamer banyak di tempat lain begitu, tidak usah Nggak disalib. ada. begitu. Coba Tuhan kamu pernah pamer nggak? Hah? Tuhan kamu Ngapain? pernah ada nggak pamer mukanya Ngapain ada? sombong? Ngapain sombong? Ngapain sombong? Ngapain sombong? Kan pamer Menunjukkan ada, menunjukkan Kan ada. sombong tuh. Gini Bang, membuktikan itu bukan artinya sombong Bang. Sombong itu kalau ditanya dia nggak ngejawab itu sombong. Apakah disalib itu? Mau membuktikan loh Bang. Bang, Salib itu untuk kan abang bilang pamer, ya nggak apa-apa. Kan dia mau membuktikan kuasanya. Kalau Tuhan tidak membuktikan kuasanya, berarti dia tidak punya kuasa dong. Kalau dia membuktikan kuasanya, tidak perlu juga disalib, bisa. Tinggal dia Loh, kakak lalu Setiama, bagaimana menunjukkan kuasanya? Coba. tinggal dia bela gunung. Kenapa Untuk harus apa disalib? belah gunung? Kan merusak, membunuh orang, banyak orang yang tinggal di gunung. Ini kan Daripada perbuatan membunuh goblok. Daripada membunuh. Contoh ya bang, kayak banjir kemarin itu kan jadi mendatangkan bencana bang. Tuhan itu juga berpikir bang, Tuhan itu nggak goblok kayak kamu ngerusak yang sudah ada gitu. Itu kan Begini. kebodohan namanya bang. Coba Yesus itu selalu ya menunjukkan Manusia mujizatnya, membunuh Tuhan, membangkitkan. itu tidak Sebentar, Yesus itu membangkitkan orang mati. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain. Tuhan itu tidak pernah merugikan bang. Kalau Tuhan merugikan berarti itu bukan Tuhan. Itu namanya benalu. Hanya benalu yang Begini merugikan. ya, Kak. Ceritanya itu begini, manusia membunuh Tuhan. Itu caranya Tuhan membuktikan dirinya bahwa ada kuasa. Bukan itu caranya. Karena manusia itu berdosa. Dari dosanya manusia, dari kesalahan manusia, dia membuktikan dirinya itu hebat, agung, kuasa. Kalau mau pembuktian itu tidak perlu disalib, banyak. Oke, coba Buktian saya tanya, yang lain. bagaimana Tuhan mau membuktikan dirinya ada? Itu dulu. Dia rahasia. Loh, kamu bilang rahasia? Kalau rahasia untuk apa ada Quran? Bagi orang Loh, saya tanya, Quran Ya. itu apa? Quran itu bagi kamu sendiri atau bagi semua umat manusia? Kalau dia rahasia, dia tidak mungkin mengutus nabi untuk memberitakan dirinya. Berarti dia sudah tidak rahasia lagi. dia Rahasia bagi itu orang kan yang bikin mengenali sendiri, dirinya. nggak ada yang tahu. Berarti Tuhanmu tidak ada yang tahu. Berarti kamu tidak mengenal Tuhanmu dong. Tuhan yang keluar dari mana kan tidak nyambung. Kalau kamu bilang Tuhanmu Tuhan yang rahasia, baik. berarti tidak ada yang tahu, Tuhan tidak ada kakak yang keluar kenal. dari mana, loh? Ya Tuhan kan? kakak itu keluar dari mana? Tuhan kakak keluar Saya dari tanya mana? dulu kamu, kalau Dari dia kelamin, rahasia, Dari kalau kelamin, dia kan? rahasia, berarti tidak ada yang kenal dia. Teman-teman, ini tertulis di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila ada seorang pemimpi atau nabi palsu hadir di tengah-tengah kamu, lalu dia membuat tanda dan mengajak orang menyembah Allah yang tidak kenal, jangan kamu ikuti. Bang, itu peringatan loh Bang dalam Taurat Musa. Kamu nggak boleh mengikuti nabi palsu atau pemimpi yang mengajak kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Ya kan, Sekarang kamu kenal begini. Allah kamu nggak? Boleh saya bicara sedikit saja? Boleh. Tuhan yang mana yang keluar dari kelamin, Kak? Tuhan yang mengambil rupa manusia. Oh, keluar dari kelamin ya. Iya, Tuhan yang mengambil kodrat manusia. Itu dia. Sekarang saya tanya, nabi mana yang keluar dari perut wanita selama 4 tahun? Nabi mana? Nabi mana yang dia keluar dari perut seorang wanita selama 44 tahun? Tunjukkan, Bang. Nggak Tunjukkan. tahu, aneh ya. Tunjukkan. Tunjukkan coba. Tunjukkan coba. Coba tunjukkan. Loh, kenapa? Menurut kamu wajar nggak ada nabi yang selama 4 tahun baru keluar dari perut ibunya?
Mana tunjukkan mana? Nah, berarti kamu nggak pernah tahu? Nggak tahu. Mana? Nggak ada ya? Mana? Nggak ada kan? Tunjukkan. Nggak ada Jangan kan? Nggak ada kan? cuma omong kosong saja. Nah iya memang betul. Itu omong kosong, maka jangan kamu percaya sama omong kosong. Iya, iya kan? Karena Nasrani gini bang, lah yang omong karena kosong. Manusia lazimnya sehingga manusia manusia, kan tidak nyambung. Logika. lazimnya manusia Bicara itu logika, tapi tidak masuk dilahirkan logika. selama, loh ini bicara logika loh pak. Ini bicara logika. Bicara logika manusia Ini bicara sehingga manusia. logika. Itu bagaimana logikanya? Makanya Manusia saya sehingga bilang, makanya saya bilang, Tuhan yang mengambil rupa manusia, manusia itu kan dilahirkan. Nah itu kodratnya manusia itu dilahirkan. Makanya Mengambil kalau kamu rupa tanya manusia. Tuhan mana Berarti yang merampas. keluar dari perempuan, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Berarti mencuri, Mbak. Berarti mencuri kan? Tuhan kalian mencuri kan? Kan mengambil Apa? rupa manusia. Mengambil rupa manusia. Jadi kalau kamu Berarti mengambil minum merampas. artinya mencuri. Iya tak? Loh, sekarang saya tanya, kalau kamu mengambil Gimana perempuan menjadi istrimu artinya kamu mencuri. Di mana dikatakan itu? Gini ya Bang, Tuhan Yesus sendiri mengambil kodrat manusia, minta izin kepada Bunda Maria. Itu melalui malaikat Gabriel. Jadi kalau kamu bilang mengambil itu mencuri, selama ini kamu ngambil makan, ngambil minum dari rumah mamamu, kamu mencuri dong goblok. Gitu dong. Bang, jangan tunjukkan kamu itu idiot, Bang. Kamu terlalu goblok narasinya. Tuhan Yesus itu minta izin. Dia sampaikan melalui malaikat Gabriel. Maria, aku mau mengambil kodrat manusia dari rahimmu. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Itu Bunda Maria itu mengizinkan. Tiba-tiba mencuri. Aduh bang, jangan tunjukkanlah kamu bodoh kayak gini bang.